Saya bertemu dua guru yang gak akan saya pernah lupakan seumur hidup. Pembimbing haji saya dua orang besar yang saat itu gak pernah terdengar kebesarannya, tapi buat saya dia orang besar. Zainuddin MZ, Abdurrahman Wahid. Selamat datang di Into Nusantara. Semoga saudaraku sebangsa setanah air diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta, dan semoga yang subscribe, like, comment, and share diberikan kemudahan atas segala urusannya. Amin. Mari kita raih Indonesia Emas 2045. Ada Vika di sini, tahu banget perjalanan hidup saya. Kami sama-sama wartawan di grup Kompas. Tahun 91 saya dapat rezeki dari Allah karena menulis. Saya memegang tabloid waktu itu, Citra atau Nova ya yang meledak. Citra ya. Citra dan Nova tiba-tiba meledak. Mas Wendo masuk penjara, saya yang diminta mengganti untuk pegang Citra, dan rezeki Allah, oplahnya naik, dan seorang Yakob Utama yang non-muslim mengatakan, ada uang buat kamu, dan ini rezeki kamu mau kemana bebas. Saya cuma bilang satu, cita-cita orang Makassar kan cuma satu, naik haji. Kata Pak Yakob, berangkat. Jadi saya ini adalah haji yang dibiayai oleh orang Katolik, dengan status Haji Abu Bakar, atas budi baik kantor. Sampai ke sana, yang terbayang adalah Bapak yang meninggal tahun 82, saya berangkat naik haji tahun 91. Saya bertemu dua guru yang gak akan saya pernah lupakan seumur hidup. Pembimbing haji saya dua orang besar yang saat itu nggak pernah terdengar kebesarannya, tapi buat saya dia orang besar. Zainuddin MZ, Abdurrahman Wahid. Seorang yang sangat kiai, tapi karena dia petugas haji, pembimbing haji, dia ikut angkat-angkat koper jamaah haji. Padahal dia sebagai pembimbing untuk ibadah, tapi tetap aja dia turun tangan, dan dia udah ketua PBNU loh saat itu. Dia mengajarkan hal itu ke saya tentang, kalau kamu statusnya hari ini sebagai pelayan haji, yang melayani, apapun status duniamu. Nah, saya belajar terus dari beliau, dan kemudian saya orang suka bertanya sebagai wartawan, Pak Kiai, kenapa sih kita harus wukuf, harus tawaf, harus ini? Semua dijelaskan oleh Zainuddin MZ. Puncaknya adalah tawaf di wukuf atau tawaf? Wukuf di Arafah. Saya cuma nanya, apa makna wukuf di Arafah? Zainuddin MZ menceritakan panjang lebar, tapi yang dibilang oleh Zainuddin MZ adalah minta apa yang ingin kamu minta dan lepaskan saja, gak usah punya beban. Saya nanya ke Gus Dur, benar gak penjelasan Zainuddin MZ? Apa kata Gus Dur? Ikuti aja, gitu aja kok repot. Jadi kalimat ini saya udah dengar tahun 91 nih, kalimat gitu aja kok repot. Ya saya ikuti. Duduk di wukuf di Arafah, saya duduk menghadap padang pasir yang kosong. Di samping saya ada mu'alaf namanya Haji Cahyono, Jayakarta Group, ada Mas Jojon, ada Neno Warisman, ada Doyok Kadir. Kami sama-sama menghadap, dan saya cuma minta satu. Saya rindu bapak saya yang sudah meninggal 9 tahun yang lalu. Saya ingin bertemu. Ketika saya doa mengatakan ingin bertemu, tuh ayat yang saya baca adalah Iqra, adalah Al-Alaq itu. Di tengah-tengah saya bilang, saya rindu Bapak. Tiba-tiba ada orang jalan pakai baju ihram, cuma memegang kepala saya dan mengatakan, terima kasih kamu sudah mendoakan. Saya lihat itu Bapak saya. Dan saya jatuh pingsan karena kaget, dia sudah meninggal. Begitu saya sadar, semua memaki saya, memarahi saya, bahwa kamu gak minum ya, kamu dehidrasi tadi. Kami semua ketakutan. Saya cuma bilang satu, saya minum kok. Lalu kenapa? Saya cuma nanya, kalian lihat orang jalan tadi, lihat, dia pegang kepala kamu lalu dia pergi. Itu orang salah tenda. Dia bukan jamaah tiga utama. Dia salah tenda, dia tendanya di tempat lain. Makanya dia pergi. Saya bilang, itu bapak saya. Kata Gus Dur apa malam itu, hari itu? Tahun depan badalkan bapak kamu untuk berhaji. Saya cuma bilang, Gus, tahun ini aja Abu Bakar saya, gimana tahun depan?
Zainuddin cuma colek, dengerin aja. Tahun depan kembali Yaakob Utama membiayai saya naik haji. Dan saya bisa membadalkan. Cerita-cerita seperti ini yang mungkin sederhana, itulah yang kemudian saya selalu tuangkan dalam tulisan saya. Dan kalau ditanya, kenapa tulisan kamu bisa sampai ke hati orang? Karena saya nulisnya pakai hati dan saya nggak mau pakai teori. Biarlah teman-teman saya yang ada di tengah-tengah Indonesia Lawak Club itu yang berteori dengan segala kelucuannya, setup punchline, macam-macam dia ceritakan. Sebagai pencipta ide Indonesia Lawak Club, saya cuma membayangkan bahwa Indonesia itu ya harusnya jadi kumpulan para pelawak ini. Ada ahli riset bernama Calontong yang mukanya rata, peneliti yang salah pun pura-pura nggak salah gitu kan ya. Kalau dia dibayar Prabowo dia akan bilang Anda akan jadi presiden, begitu kalah ya dia cuek aja. Researcher kan kayak gitu kan. Semua kan yang dibayar oleh para capres akan bilang Anda menang. Ada yang dibayar untuk meneliti dan mengatakan Anda kalah? Tapi ketika dia kalah, dia mengaku salah. Nah, saya pilih muka rata. Poker face, Calontong. Ada orang yang seperti Ruhut Sitompul, saya pilih Boris Bokir. Saya cuma mencari contoh-contoh itu dan kemudian terciptalah mereka dan kita cuma ngasih teori, mereka yang mengembangkan, saya bagian menyimpulkan aja. Saya sebenarnya nggak mau muncul. Saya orang belakang layar, nggak pernah di depan. Tadinya saya kasih ke mulutnya Ronald. Tapi kok nggak dapat jiwanya ya, sehingga orang Trans 7 bilang Kang Maman dia sendiri. Sejak itu saya kecelakaan menjadi orang depan layar yang kok tiba-tiba ada reelsnya, ada ininya, ada TikToknya, itu bukan saya semua. Kalau orang tanya, kok nggak mau menggugat soal hak ciptanya? Wow, kalau Allah menggugat hak cipta soal Iqra, selesai saya. Jadi biarkanlah itu bagian yang menetes sebagai rezekinya mereka, buat saya udah selesai aja. Nah, Pak Sony lah yang kemudian bilang bikin dong YouTube sendiri, notulen Kang Maman untuk mengimbangi itu juga. Nah, barulah belakangan ini kita punya podcast dan macam-macam yang juga tidak mau menggugat mereka, biarkan aja itu jalan saja. Toh membantu saya. Banyak yang belum tahu kalau Indonesia Lawak Club udah nggak ada. Ketemu di daerah Indonesia Lawak Club, saya kemarin nonton. Kayaknya saya udah 4 tahun yang lalu deh nggak ada. Saya tersenyum saja dengan mengatakan, boleh nggak foto Mas Jody? Loh, saya kan Kang Maman. Dia kira saya Jody Edwin. Karena sama-sama gundul. Saya sudah terlalu sering. Mereka datang, bilang, wah saya senang dengan Anda. Tapi nama saya bukan Kang Maman misalnya. Itu udah biasa tuh. Udah jadi cerita di berbagai daerah. Ternyata ya bagian dari promo saya, reels itu dan ya rezeki itu yang saya nggak gugat, yang Tuhan kasih lewat dia jadi memberikan promo gratis buat saya. Dan sampai pada satu titik saya merasa jangan saya dong sendiri yang jadi penulis. Karena di Al-Quran kan kritik saya kalau salah saya lupa. Setelah Iqra kan Tuhan 13 kali ngingetin kayak orang Betawi, pakai otak lu tong. Itu kan orang Betawi selalu gitu kan sama anaknya. Afala ta'qilun, 13 kali bahasa Allah tuh. 13 kali di Al-Quran, tutup di Az-Zumar. Setelah kamu baca ya pakai akalmu. Afala yatadabbarun. Apakah kamu tidak menelaah, tidak tadabbur? Afala yatafakkarun ya, tatafakkarun. Berfikirlah. Yang muncul di berfikirlah adalah, lu kok mau hidup sendiri ya man, dengan ilmumu. Karena jujur saya nggak pernah tahu cara bikin paspor. Saya nggak pernah tahu cara pesan tiket pesawat, saya nggak pernah tahu cara pesan hotel sampai hari ini. Karena semua diatur oleh orang yang mengundang saya, karena kegiatan literasi. Tidak ada benua yang tidak pernah saya injak. Saya pernah bayar? Enggak. Karena diingat sebagai penulis. Loh kok saya senang sendiri ya? Loh kok saya nggak pernah ditanya sama penerbit, boleh nggak minta naskah saya baca dulu ya? Belum tentu terbit. IAIN bukan cuma tidak mengatakan saya baca dulu, tak terbitin. Belum terbit, tak bayar ya royaltinya. Lah, ini sumpah bukan karena beliau ada loh. Tak bayar ya royaltinya. Cetak 3.000 bayar royalti kan luar biasa. 140 ribu. 140 ribu ya. Cetak 3.000. 14.000 kali 3.000 di depan. Itu kan bisa kawin lagi kan ya. Itu kebayang gak tuh? Dan 30 buku saya tidak ada satupun yang ditolak. Ini udah buku yang ke-32 akan terbit, 33 akan terbit. Kok saya enak sendiri ya? Dan hidup saya dari buku, anak saya bisa sekolah sampai ke Monash University Melbourne misalnya, dari buku semua tuh. Berhenti hanya karena pandemi waktu itu. Saya nggak pernah tahu, kok dapat ya rezeki.
Lo jangan cuma saya dong. Makanya saya kemudian turunkan semua orang harus bisa nulis. Orang harus merasakan berkah dari Iqra yang gila. Nggak mungkin Allah nggak punya maksud ketika perintah pertamanya adalah Iqra. 4 huruf aja tuh. Iqra, baca, read. Walaupun Iqra artinya bacalah. Iqra, baca, read. Buku cuma 4 huruf. Dan saya hidup dari 4 huruf itu.